pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Raletiva Hanisa Gita dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 6B Universitas Widya Dharma Klaten. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai ukuran kemiringan. Teman-teman udah tahu belum apa itu ukuran kemiringan? Ukuran kemiringan ialah ukuran yang menyatakan sebuah model tertentu. Apabila diketahui besarnya nilai ukuran ini, maka dapat diketahui pula bagaimana model distribusinya. Apakah simetrik, positif, ataupun negatif. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang ukuran kemiringan, mari kita simak video berikut ini. Tetap semangat! Oke teman-teman, seperti yang aku katakan tadi, kita akan membahas lebih lanjut mengenai ukuran kemiringan. Nah, teman-teman tadi kan udah mendengar ya apa itu ukuran kemiringan. Kemudian di sini saya ingin menyajikan contoh model distribusinya. Apakah itu simetrik, positif, ataupun negatif. Nah, ini contohnya pengertian dari Pearson bahwa jika koefisien kemiringan kurang dari 0, maka bentuk distribusinya negatif. Kemudian jika koefisien kemiringan sama dengan 0, maka bentuk distribusinya simetrik. Jika koefisien kemiringan lebih besar dari 0, maka bentuk distribusinya positif. Nah, teman-teman bisa mengingat ketiga hal ini agar mudah menentukan model distribusinya ya. Sekarang kita lanjut. Nah, ini ada 4 rumus untuk menghitung koefisien kemiringannya. Yang pertama, dari Pearson itu rumusnya koefisien kemiringan sama dengan X bar min MO dibagi S, di mana X bar itu rata-rata, MO-nya itu modus, dan S-nya itu simpangan baku. Yang kedua, ada koefisien kemiringan kedua dari Pearson, yaitu koefisien kemiringan sama dengan 3 kali X bar min ME dibagi S, di mana X bar itu rata-rata, ME-nya itu median, dan S-nya itu simpangan baku. Nah, untuk yang ketiga, ini menggunakan nilai kuartil. Jadi rumusnya, koefisien kemiringan sama dengan kuartil ketiga dikurangi 2 kali kuartil kedua ditambah kuartil ke-1 dibagi kuartil ketiga dikurangi kuartil ke-1. Untuk rumus yang keempat, menggunakan nilai persentil, yaitu koefisien kemiringannya persentil ke-90 dikurangi 2 kali persentil ke-50 ditambah persentil ke-10 dibagi persentil 90 dikurangi persentil ke-10. Nah, pada kali ini kita akan membahas atau menggunakan koefisien kemiringan itu yang A sama B. Nah, coba kita lihat contoh soalnya. Contoh soal pertama, diketahui kemiringan data sebagai berikut. Ada 5, 4, 6, 6, 4, 5, 5. Kemudian kita diminta untuk menentukan kemiringan data tersebut. Maka penyelesaiannya, nah, kita tulis dulu untuk rumusnya, yaitu kita menggunakan X bar dikurangi MO dibagi S, atau menggunakan 3 kali X bar median dibagi simpangan baku, sehingga X barnya ini sigma X, jadi jumlah dari data yang diketahui, kemudian dibagi banyaknya data atau N. Kita masukkan, jadi sigma X itu ada 5, 4, ditambah 6, ditambah 6, dan lainnya kita masukkan, kemudian dibagi 7. Hasilnya 5. Nah, dimana modusnya atau nilai yang banyak muncul itu adalah 5. 5-nya itu ada 3, 6-nya ada 2, 4-nya ada 2. Nah, untuk S-nya, simpangan bakunya itu yaitu akar dari sigma X min X bar pangkat 2 dibagi N-1. Nah, kita masukkan ya teman-teman. Jadi sigma X min X bar itu
hasilnya dari jumlah ini hasilnya akar 0,67. Maka simpangan bakunya itu 0,8165. Lalu kita substitusikan dengan rumusnya. Rumusnya tadi ini, kemudian kita masukkan X barnya 5, modusnya 5. Simpangan bakunya ini 5 dikurangi 5, 0, dibagi ini, jadi ini hasilnya 0. Perlu kita ingat tadi 3 komponen yang dikatakan dari person, maka koefisien kemiringan 0, maka kemiringan distribusi data tersebut adalah simetris. Oke teman-teman, kita coba menggambar ya. Bagaimana untuk koefisien kemiringannya? Kita bikin garis. Nah, di sini itu merupakan modus. Kita kasih simbol mod. Dan di sini itu median. Kemudian ini kita bikin titik tengahnya. Nah, kita gambar karena ini koefisiennya 0 atau simetris, maka kita gambarnya juga simetris, ada di tengah-tengah. Nah, ini merupakan X barnya. Oke, ini kita beri tanda X bar. Nah, seperti ini teman-teman untuk gambar dari distribusi data dengan model simetris. Oke, kita lanjutkan untuk latihan soal kedua. Nah, soal yang kedua ini kita diminta untuk menentukan kemiringan data, suatu data berkelompok. Nah, setelah kita mengetahui soal seperti ini, alangkah mudahnya kita itu mengerjakan dengan menggunakan tabel. Tabelnya seperti apa? Seperti ini. Nah, kelas interval ada frekuensinya. Ini 12 sampai 14 itu frekuensinya 2. Nah, ini total frekuensinya ada 25. Kemudian kita mencari XI, FI XI, XI min X bar. Nah, nilai XI ini diperoleh dari nilai tengah ini. Jadi, gimana caranya kita bisa mengetahui XI-nya? Jadi, nilai 12 ini, maaf saya ganti warna aja. Jadi nilai 12 ini ditambah 14 dibagi 2. Hasilnya 12 ditambah 14 itu 26. Dibagi 2 hasilnya 13. Nah, begitu juga bawahnya. 15 ditambah 17 dibagi 2 hasilnya 16 dan seterusnya. Kemudian FIXI ini diperoleh dari frekuensi ini dikali XI. Jadi FI 2 dikali 13 sama dengan 26 dan seterusnya sampai bawah. Oke teman-teman, sampai sini ya dikerjakan. Nah teman-teman, untuk mencari XI min X bar itu caranya XI ini kan 13. Jadi rumusnya saya tulis di sini ya. X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Nah,
seperti ini. Sigma Fix itu berapa? Yaitu 490. Kemudian sigma Fi-nya berapa? 25. Jadi saya tulis di sini ya, 490 dibagi 25. Ini diperoleh X barnya. Oke. Nah, kemudian kita masukkan XI ini 13 dikurangi 19,6, hasilnya minus 6,6. 16 dikurangi 19,6, hasilnya minus 3,6. 19 dikurangi 19,6, hasilnya minus 0,6. 22 dikurangi 19,6, hasilnya 2,4, dan seterusnya. Begitu teman-teman, kita lanjutkan. Nah, kemudian X barnya tadi sudah diketahui 19,6, dan modusnya itu sama dengan titik bawah ditambah D1 per D1 ditambah D2, dimana P nya itu 18 minus 0,5 ditambah 6 per 6 ditambah 4 dikali 3. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian untuk simpangan bakunya itu sigma Xi min X bar pangkat 2 dibagi N min 1. Hasilnya ini. Nah, kemudian koefisien kemiringannya kita masukkan X bar min modus dibagi S. Kita substitusikan X barnya itu 19,6, kemudian modusnya itu 19,8, dan simpangan bakunya itu 12,74. Oke, kita sudah memasukkan ini. Kemudian 19,6 dikurangi 19,8 itu hasilnya minus 0,2, dan ini tetap kita bagi. Minus 0,2 dibagi 12,17 hasilnya 0,016. Maka karena ini minus atau negatif, berarti koefisien kemiringannya kurang dari 0, maka negatif. Nah, bagaimana untuk bentuk model distribusinya? Sekarang kita mencoba untuk menggambar ya, teman-teman. Nah, untuk X barnya itu seperti ini. Kemudian median, dan ini untuk modusnya. Jadi X bar itu tidak sama dengan median, juga tidak sama dengan modus, maka ini kurvanya kan miring ke kanan. Di sini X bar, di sini median, di sini modus. Jadi kalau negatif itu X barnya tidak sama dengan median, tidak sama dengan modus. Nah, beginilah teman-teman untuk soal latihan keduanya. Cukup ini yang dapat saya sampaikan mengenai ukuran kemiringan. Oke teman-teman, itu tadi video penjelasan mengenai ukuran kemiringan. Bagaimana? Mudah bukan? Jangan lupa tetap belajar. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Bye.